اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sampai malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan beraneka macam nikmat kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang agung, nikmat yang mulia yang bisa kita rasakan di malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ini dalam rangka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan, mempelajari, dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang akan mendapatkan kenikmatan, yang dengannya seorang akan mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk sumbernya hanya dua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita di dalam salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lupakan usaha kita, yaitu apa? Duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu. Karena majelis ta'lim, majelis ilmu, dialah yang akan menguatkan petunjuk tersebut, menguatkan hidayah tersebut, ya. Dan Nabi SAW jelas menyebutkan di dalam hadisnya, taraktu fiikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan pernah tersesat. Lan tadillu ma tamasaktum bihima, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah, jaminan dari Nabi SAW. As-sadiqul masduq, seorang yang ucapannya benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitabullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah
sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadisnya, petunjuknya. Oleh karenanya kita wajib untuk bersyukur atas nikmat bisa duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu. Karena ini kenikmatan yang tidak dirasakan oleh semua manusia. Ya, nikmat bisa duduk di majelis ta'lim, yang kalau kita mau bicara tentang keutamaannya, mungkin harus bermajelis-majelis tentang keutamaan duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim beda dengan kita sekedar mendengarkan taklim. Ya. Kalau kita bisa ya, dengar taklim bisa dimanapun bisa. Di mobil kita bisa dengar taklim, di motor kita bisa dengar taklim, di HP kita bisa nonton kajian. Ya. Tapi duduk di majelis taklim beda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yang menempuh perjalanan. Ya. Menempuh perjalanan. Dan ini telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama'a qaumun, duduknya seorang, berkumpulnya mereka. Ya. Makanya duduk di majelis taklim ini keutamaannya beda. Dan dialah majelis taklim yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lihat ada taman-taman surga, maka ikut di sana. Gembalakan diri kalian di sana. Ya. Ikut duduk bersama mereka. Ya. Majelis taklim. Yang orang-orang yang ada di majelis taklim itu didoakan oleh para malaikat, didoakan ampunan oleh para malaikat, didoakan ampunan oleh ikan-ikan yang ada di laut, didoakan ampunan oleh semut-semut yang ada di dalam sarangnya. Keutamaan yang luar biasa. Maka wajib kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Dan jangan lupakan niat kita. Jangan lupakan niat kita harus senantiasa ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seberapapun banyak majelis yang kita telah duduk di dalamnya, ketika ikhlas tidak terbawa, ketika ikhlas tidak ada di dalam hati kita, maka tidak mungkin ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang membedakan orang-orang sekarang dengan para ulama terdahulu. Ya. Berapa sih usia Imam Syafi'i? 54 tahun cuma. Ya. Berapa usia An-Nawawi? Berapa usia Al-Bukhari? Semuanya pendek usianya. Tapi sumbangsih mereka di dalam Islam luar biasa. Di antaranya adalah dengan sebab keikhlasan mereka. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang segalanya dalam urusan agama kita. Yang Nabi mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nari illa wa qad bayyantu lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan bisa menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan semuanya. Nabi kita yang benar-benar mencintai kita, bahkan menjelang wafatnya masih ingat dengan kita. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajib bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Dan juga solawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk keluarganya yang juga ikut berjuang, ya, berkorban, mendukung Nabinya Muhammad SAW dalam berdakwah. Di antara yang paling mulia adalah Khadijah. Ya, Khadijah istri Nabi SAW yang benar-benar memberikan semangat luar biasa kepada suaminya, yaitu Muhammad SAW, ketika pertama kali turun wahyu. Nabi SAW ketika pertama kali dijumpai Jibril, diberi wahyu yang pertama,
Nabi ketakutan karena melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ulang menggigil badannya, ya. Lalu kemudian diselimuti oleh istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah menghibur suaminya, jangan sedih, Allah tidak akan mencelakakan dirimu, karena dirimu orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, karena dirimu orang yang senantiasa menyambung silaturahim, karena dirimu orang yang senantiasa berbuat baik kepada semua manusia. Dihibur oleh istrinya, ya. Dan tidak hanya itu, Khadijah berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk seluruh kaum muslimin yang berusaha untuk menjalankan syariatnya sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhir zaman. Jemaah rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang tidak boleh kita lakukan, yaitu tentang kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan. Kenapa kita harus belajar tentang syirik? Sementara kita tidak boleh melakukannya. Bahkan kita tidak boleh sedikit pun mengarah kepada kesyirikan. Karena masuk dalam konteks pengertian Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya. Bukan hanya sekedar tidak boleh melakukan, tapi harus menjauhi. Tapi kenapa kita harus belajar, ya? Disebutkan dalam sebuah syair tentang kesyirikan dan hal-hal keburukan yang lainnya, ya. Disebutkan araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk. Aku mempelajari keburukan bukan untuk berbuat keburukan. Walakin litawaqqihi, tapi untuk menjaga diriku agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut, ya. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak mengetahui tentang keburukan di antara kebaikan, maka sangat dimungkinkan dia akan terjatuh di dalam keburukan tersebut, ya. Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Ada sahabat yang kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Dulu, ya, biasa para sahabat itu kalau datang kepada Nabi semuanya bertanya tentang kebaikan. Semuanya bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa sih alasannya? Beliau mengatakan, makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir keburukan tersebut jangan-jangan menimpa diriku. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang bentuk atau macam kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat kita, ya. Dan pelajaran ini bukan untuk kita memusyrik-musyrikkan orang, bukan untuk kita mengatakan ini pelaku syirik, ini orang sudah keluar dari Islam, bukan. Tapi untuk memberikan pelajaran kepada manusia bahwa perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Dan apabila dilakukan, maka konsekuensinya orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan apabila telah jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Bagi siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan untuk dia surga, ya. Yaitu tentang bab di sini disebutkan al-babu minasyirki, bab di antara bentuk kesyirikan, lubusul halqah wal khayt wa nahwihima, memakai kalung atau gelang
atau semisalnya, dengan tujuan liraf'il bala'i au daf'ihi, ya, dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau penghalang dari penyakit. Menghilangkan penyakit berarti kalau dia sudah kena pakai gelang, ya, jimat, ya, dari biasanya maka disebut khait, ya, khait itu kan benang, ya, biasanya dari anyaman benang, ya, ada warna-warni yang mereka sudah tentukan, kemudian dipakai di anak kecil biasanya di tangan atau di leher, ya, dengan tujuan untuk menghilangkan sakit atau menghalangi supaya tidak terkena sakit, ya. Disebutkan sebuah dalil dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala bertanya, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik di zaman itu, ya, di kota Mekah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Tanyakan kepada mereka yang mereka menyembah kepada selain Allah. Apa yang mereka sembah selain Allah? Tanyakan kepada mereka, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan mudarat kepada diriku, ya, apakah sesembahan mereka yang mereka sembah selain dari Allah bisa menolak mudarat tersebut, ya? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau kalau Allah berkehendak memberikan rahmat kepada diriku, apakah sesembahan selain Allah itu yang mereka agungkan dari jimat-jimat atau yang lain-lainnya, apakah bisa menolak rahmat Allah tersebut supaya jangan terkena diriku, ya. Ini pertanyaan dari Allah. Kemudian katakan kepada mereka, qul hasbiyallah. Katakan kepada mereka, cukuplah Allah sebagai penyempurna diriku, pencukup nikmat untuk diriku, pelindung diriku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, yang kepadanya bertawakal orang-orang, yang kepadanya berserah diri orang-orang yang bertawakal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasbiyallah disebutkan di dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kafin man tawakkala alaih. Allah itu mencukupi orang yang berserah diri kepadanya. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah. Apakah kalau ada mudarat kemudian mereka memakai jimat-jimat, apakah bisa menolaknya? Atau kalau mereka mau diberi rahmat kemudian itu bisa ditolak rahmat tersebut? Ini pertanyaan yang sebenarnya orang-orang Arab terdahulu mereka sudah tahu jawabannya. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segalanya, ya. Maka disebutkan qul hasbi Allah. Allah yang mencukupi hambanya. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah Hud alaihissalam, yang Hud mengatakan, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, ketika mendapatkan gangguan dari kaumnya, ya, ditentang dan yang lain-lainnya, maka Hud mengatakan, sungguh aku berserah diri kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, ya. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi melainkan keningnya, ya, melainkan keningnya ada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala.
inna rabbi ala siratim mustaqim, dan sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan akan bahayanya perbuatan kesyirikan, yaitu menggantungkan sesuatu atau menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terdapat di sana isyarat bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar berserah diri kepadanya, mentauhidkan Dia, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdoa kecuali hanya kepadanya, tidak berharap kecuali hanya kepadanya, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya Jalla wa'ala. Ya. Ini sudah menjadi kesepakatan bahwa seorang yang menyerahkan, menggantungkan harapan kepada selain Allah, berharap, tawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah dan yang lain-lainnya dengan kadar, ya, yang melebihi cinta dia kepada Allah atau bahkan sama, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis dari sahabat Imran ibni Husain, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Imran ibni Husain, dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, Nabi melihat ada seorang laki-laki, fi yadihi halqatan min sufrin. Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki yang memakai sesuatu di tangannya, ya, gelang, jimat. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ma hadi, ini apa ini? Maksudnya pertanyaan mengingkari, ya, dan juga pertanyaan untuk meminta penjelasan. Ini apa maksudnya, ini untuk apa? Ya. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, minal wahinah, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dengan tegas, inza'ha atau inzi'ha, lepaskan dia, ya, lepas jimat tersebut yang dipakai dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit. Nabi perintahkan untuk dilepas. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan tambahan keterangan, fa innaha la yaziduka illa wahnan, karena jimat yang kau pakai tersebut dari ikatan-ikatan benang, ya, yang sering kita lihat, ada biasanya ini umum dipakai untuk anak-anak kecil biasanya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna la taziduka illa wahnan, karena jimat tersebut tidak menambah kepada dirimu kecuali kelemahan, ya, kecuali kelemahan. Bahkan Nabi mengatakan, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, dan seandainya engkau mati sementara engkau masih memakai jimat tersebut, maka sungguh engkau tidak akan pernah berbahagia, tidak pernah beruntung selama-lamanya. Ya. Ini berarti konsekuensinya berat, ya. Perkara berat ini. Yang Nabi SAW menyebutkan bahwa karena ketika seorang memakai jimat-jimat, ya, dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit, ya, maka masuk di dalam ranah kesyirikan, ya. Karena tidak mungkin seorang berbuat sesuatu yang Nabi SAW memberikan vonis, kalau engkau mati dalam keadaan memakai menggunakan barang tersebut tidak pernah beruntung. Tidak mungkin. Kalau ini bukan kesyirikan, pasti dia masuk dalam kesyirikan, ya. Karena tidak pernah beruntung selamanya, berarti dia tidak masuk surga. Sementara dosa yang
bisa mengekalkan seorang di dalam neraka hanya kesyirikan. Hanya kesyirikan, tidak ada yang lainnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk melepasnya. Maka disebutkan dalam sebuah asar, ya, sahabat mengatakan anna syirkal asghar akbar minal kabair. Ini kan masuknya dalam syirik kecil sebenarnya, ya, menggunakan jimat-jimat itu masuknya dalam syirik kecil. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa anna syirkal asghar akbaru minal kabair, bahwa perbuatan syirik kecil itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar secara umum. Mencuri itu dosa besar, ya, membunuh itu dosa besar, berzina itu dosa besar, makan riba itu dosa besar. Tapi berbuat syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya, ya. Bahkan para sahabat mengatakan wa annahu lam yu'dzar bil jahalah, yang dia tidak diberi uzur dengan sebab nggak tahu. Nah, nggak dikasih uzur nih orang yang berbuat syirik kecil, ya, seperti jimat tadi, tidak diberi uzur walaupun dia pakai dengan sebab nggak tahu, ya. Dalam pelajaran Nabi SAW tadi disebutkan, Nabi katakan lepaskan, karena sungguhnya kalau engkau mati dalam keadaan memakai jimat tersebut, padahal sebelumnya kan nggak tahu dia, ya. Tapi sudah divonis kalau engkau mati dalam keadaan memakai jimat tersebut, engkau tidak akan pernah beruntung selamanya, ya. Ini mengandung makna bahwa orang yang berbuat kesyirikan dia tidak diberi uzur dengan sebab tidak tahu, ya. Ini bahaya ini, ya. Oleh karenanya hendaknya kita terus memberikan pelajaran, pengajaran kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, masyarakat kita, untuk jangan sampai terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Lebih-lebih di zaman sekarang yang media sudah sangat mudah untuk dijangkau, ya. Maka tidak ada alasan, tidak ada lagi alasan manusia untuk tidak belajar, untuk tidak mengetahui tentang tauhid, tentang kesyirikan, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Uqbah ibn Amir secara marfu' disebutkan bahwa man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bagi siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, ya, pakai jimat di kantong, di tangan, di kalung dan yang lain-lainnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencukupi dia. Maksudnya Allah biarkan dia, ya. Allah biarkan dia bersama dengan apa yang dia bergantung kepadanya. Karena seorang kalau dia sudah menggunakan tamimah, jimat-jimat, biasanya hati dia benar-benar bergantung kepada jimat tersebut, ya. Ini realita, ya. Bagaimana banyak disaksikan orang-orang yang biasa menggunakan jimat-jimat, ketika jimatnya sedang tidak dibawa atau tertinggal, maka dia akan merasakan ketakutan. Kalau nanti bertemu ini, kalau nanti ketemu musuh, kalau nanti begini dan begitu. Sementara kalau dia bawa itu jimat, dia merasa tenang, ya. Ini realita ini di masyarakat kita terjadi, ya. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bagi siapa yang menggunakan jimat-jimat,
maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita jauhkan ya perkara tersebut dari keluarga kita. Ya. Cukup kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sakit, sehat, rizki dan yang lain-lainnya Allah yang mengaturnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketetapannya. Ya. Jadi ketika ada keluarga kita yang sakit, maka silahkan kita berobat, silahkan kita menempuh sebab, namun sebab yang dibenarkan. Ya. Orang-orang di zaman dulu, ya, ketika zaman jahiliyah, mereka menempuh sebab mereka. Sakit menggunakan tamimah, menggunakan gelang yang ada rajah-rajah, ya, dengan ada sesuatu yang mereka yakini bahwa bisa menyembuhkan penyakit. Namun ternyata sebab yang mereka tempuh bukan sebab yang dibenarkan. Ya. Secara medis tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Tapi mungkin ada orang yang bilang, tapi sembuh, pakai ini sembuh. Ya. Walaupun sembuh, maka sebabnya tidak dibenarkan. Ya. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh penulis di sini dari sahabat Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Suatu ketika Hudzaifah melihat seseorang menggunakan di tangannya menggunakan ikatan, ya, gelang dari benang, ya. Maka langsung si Hudzaifah memotong gelang tersebut. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka sebenarnya beriman, secara asal mereka orang-orang Islam, ya. Namun mereka terjatuh dalam perbuatan tersebut dengan sebab mungkin kebiasaan nenek moyang, dengan sebab mungkin terjadi pencampuran, ya, keyakinan terkontaminasi dengan keyakinan orang-orang di luar Islam, ya. Maka ketika kita melihatnya dan mampu untuk kita lakukan seperti Hudzaifah ini, ya, langsung dipotong, kemudian disampaikan dalilnya, maka kita lakukan. Dan ini termasuk dari bentuk mengingkari kemungkaran yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, ini kemungkaran, ada orang pakai jimat, ya. Kalau kita mampu, maka ingkari dengan tangan kita, seperti Hudzaifah tadi, langsung dipotong. Ya. Kalau mampu, ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu, ya cukup dikasih tahu, ya. Ini nggak boleh, ini termasuk kesyirikan. Kalau ternyata beresiko juga, ya, dipotong beresiko, disampaikan dengan lisan beresiko, maka yang paling rendahnya, ya, fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Kalau nggak mampu, maka dengan hati. Kita ingkari cukup dengan hati, ya. Dan itu selemah-lemahnya iman, ya. Apalagi di zaman kita, ya. Kalau sudah menyangkut pribadi orang lain, ini orang yang pakai terus kita potong, ya. Ini bahaya, ya. Masuknya dalam ranah hukum nanti, ya. Maka ya cukup kita sampaikan kalau memang mampu bahwa perkara tersebut tidak boleh, atau mungkin cukup kita ingkari dengan hati, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengingkaran dari sahabat Hudzaifah, ya. Kenapa diingkari? Karena
diketahui bahwa orang tersebut menggunakan gelang atau ikatan-ikatan ya dari benang tersebut, dia meyakini ya bahwa dengan sebab jimat tersebut dia bisa terhindar dari penyakit ya, bisa terhindar dari penyakit atau bisa sembuh ketika dia terkena penyakit ya. Ini poin daripada kesyirikannya ya. Inti daripada kesyirikan meyakini bahwa ada dari selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghilangkan mudarat dan bisa memberikan manfaat ya. Dan ini termasuk bentuk kesyirikan yang diantara bentuk kesyirikan yang besar. Kenapa? Kenapa dia masuk dalam kesyirikan yang besar? Karena ini ranahnya bukan uluhiyah dia. Ranahnya rububiyah. Memberikan rizki, memberikan mudarat, ya, memberikan manfaat, ini ranahnya rububiyah. Yang pada asalnya semua manusia meyakini bahwa rububiyah itu hanya Allah yang punya. Ya. Orang-orang jahiliyah ketika ditanya siapa yang ciptakan mereka, siapa yang memberi rizki, siapa yang mematikan, menghidupkan, ya, mengatur alam semesta, semua mereka mengatakan Allah. Tapi kalau ada orang yang meyakini bahwa dia memakai jimat, kemudian dengan sebab jimat tersebut bisa sembuh penyakitnya atau bisa terhindar dari mudarat, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Yang kesyirikan ini ranahnya rububiyah, ya. Secara akal sudah tidak bisa diterima ya. Kalau kita bicara uluhiyah, uluhiyah ini kan kaitannya dengan rububiyah. Seorang yang telah meyakini rububiyah, harusnya dia bertauhid tentang uluhiyah ya. Karena yang layak untuk disembah, yang layak untuk diibadahi adalah yang bisa menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Lah kalau rububiyahnya saja sudah diingkari, bagaimana dia mau beribadah? Bagaimana dia mau tauhidkan Allah dengan uluhiyahnya? Ya. Makanya ini perkara yang besar. Makanya Nabi SAW memvonis orang yang menggunakannya tidak mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Ya. Kenapa tidak diberi ujur? Karena masuk dalam ranah rububiyah. Ya. Yang secara keyakinan manusia mereka sudah meyakini bahwa rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut, dalam ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun, terdapat dalil ya tentang bahwa syirik kecil bima anzalallahu fi syirkil akbar ya, bahwa syirik kecil itu masuk dalam bagian atau sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Dan syirik kecil masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang syirik besar. Ya. Makanya kesyirikan baik yang kecilnya ataupun yang besarnya harus benar-benar kita berlepas diri darinya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya. Dan orang yang terlepas, yang terbebas dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala menjamin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk ya. Orang yang terlepas dari kesyirikan. Dan ini umum, syirik kecil atau syirik besar. Dan mungkin kita lebih bisa terlepas, lebih bisa menghindar daripada syirik besar, tapi tidak dengan syirik kecil ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan asyirku fiikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan yang terjadi di kalangan kalian itu lebih samar dibandingkan dengan rayapan semut ya. Karena banyak orang yang tidak tahu, sekedar cuma pakai gelang kok masa syirik,
Cuma pakai kalung kok masa syirik? Ya. Saya ini nggak nyembah, nggak sujud saya sama gelang saya dengan kalung saya. Tapi ternyata perbuatan tersebut termasuk dalam kesyirikan. Ya. Masa cuma sumpah selain daripada nama Allah, sumpahnya pakai nama Rasul loh ini, ya. Masa syirik? Ya. Ini masuk dalam bagian kesyirikan. Yang Nabi SAW menyebutkan bagi siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Banyak nggak orang-orang di kalangan kita yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah? Banyak. Ya. Ini kesyirikan. Bukti bahwa kesyirikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu samar. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita terus berusaha untuk menguatkan ilmu kita, ya, menguatkan tauhid kita, mempelajari tentang macam-macam kesyirikan yang kemudian nanti bisa kita tularkan ilmu tersebut kepada minimal kepada keluarga kita, ya, kepada anak keturunan kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, karib kerabat kita, supaya jadilah negeri kita ketika semuanya telah aman dari kesyirikan, semuanya telah aman daripada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang menggantungkan harapan kepada selain Allah, ya. Tidak ada lagi yang bertawakal kepada selain Allah, tidak ada lagi yang takut berlebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan apa? Terjadi apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, kalau penduduk suatu negeri mereka semua telah beriman, ya, telah beriman walaupun tidak 100%, tapi mendominasi orang-orang yang beriman. Karena kalau mau beriman dalam sebuah negeri semuanya, ini mustahil, ya, mustahil. Di dalam sebuah negeri semuanya beriman, ini mustahil. Pasti ada di sana orang-orang yang ya naik turun keimanannya, ya. Walau anna alul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi, ya. Pintu barokah dari langit dan dari bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, ya. Sudah jam 9:30, ya. Kayaknya sudah mulai ada yang ngantuk ini, ya. Waktunya sudah malam. Tapi mungkin cukup, ya. Sisa waktu sedikit kita, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Seperti yang kebetulan kalau berdasarkan kesehatan, ya, dan kalau kesehatan, kesehatan, Ya. itu masuk kategori spiritual. Baik. Bagaimana dengan menempuh sebab yang dibenarkan secara kesehatan, ya, umum, ya, menempuh sebab yang dibenarkan menurut kesehatan. Maka yang pertama kita lihat, kalau memang disebutkan dengan sumber yang jelas dari kesehatan, memang ini ada manfaatnya untuk tubuh manusia, ya, misalnya dengan gelang atau kalung, ya. Pertama, maka kita terima pertama. Kemudian yang kedua, ini menyelisihi syariat atau tidak, ya. Karena ada yang menurut kesehatan ini bermanfaat, tapi ternyata menyelisihi syariat. Contoh misalnya, ya, obat gatal, ya, pakai cicak, ya, pakai biawak, tokek, ya. Ini mungkin secara medis bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia memang manfaat, ya. Tapi secara syariat tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, ya.
Ini sesuatu yang haram, nggak boleh dia. Ya, cicak dan yang biawak ya. Ingat, biawak itu bukan dhob ya. Biawak itu hewan yang ada di negeri tropis ya dia. Dia bukan hidup di padang pasir ya. Makanan dia bukan rumput. Kalau dhob itu makanannya rumput ya. Kalau dhob itu halal, kalau biawak itu haram. Walaupun kadang kalau kita baca buku terjemah itu dhob itu diartikan biawak biasanya. Tapi biawak itu haram. Baik, kembali ke masalah tadi. Pertama, dibenarkan dalam syariat, dibenarkan dalam medis. Kemudian yang kedua, tidak menyelisih syariat, maka boleh. Nah, sekarang yang menjadi tren, ya, karena memang dia manfaat secara kesehatan, tambah lagi, mungkin kalau sekarang bisa lebih kepada style ya, tren zaman sekarang, gelang dan kalung, ya. Maka yang harus kita perhatikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la'anallah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, orang laki-laki yang menyerupai wanita, dan al-mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka apa kaitannya? Kita lihat ini perkara tersebut menyerupai lawan jenis atau tidak. Ya, laki-laki tidak dibenarkan memakai gelang karena dia perhiasan untuk perempuan. Oh, ini ada manfaatnya untuk kesehatan. Masih ada sebab-sebab yang lain yang bisa ditempuh yang tidak melanggar syariat. Ya. Kalung, laki-laki tidak boleh pakai kalung karena ini perhiasan yang biasa digunakan untuk perempuan. Ya. Oh, ini ada manfaatnya di kesehatan. Kalau saya pakai kalung ini jantung saya sehat dan yang lain-lain. Masih ada sebab-sebab yang lain yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Sampai pun seandainya tidak ada lagi yang bisa digunakan kecuali harus menggunakan itu. Ya. Kalau ternyata keimanan dia benar-benar kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya dia tidak akan melakukannya. Seperti contoh Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika menjelang akhir hidupnya, beliau itu kena sakit ya, yang harus diterapi dengan kemoterapi. Ya, di kemoterapi, berobat kemoterapi. Kemudian beliau bertanya, apa efek dari kemoterapi? Oh, kalau disampaikan kalau kemoterapi itu nanti rambut-rambut di seluruh tubuhnya itu akan rontok. Terus saya tanya, apakah juga dengan jenggot saya? Iya, akan rontok juga. Maka saya nggak mau beliau. Ya, saya nggak mau. Saya malu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam keadaan jenggot saya nggak ada. Ini sudah jenggotan. Kalau yang nggak jenggotan mah nggak masalah. Ya, ini sudah ada. Maka ini di antara bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ditempuh sebabnya. Ketika ada sebab yang kemudian ada efek. Padahal kalau secara medis kan jelas ini obatnya cuma ini. Ya. Tapi kan juga tidak bisa dipastikan apakah setelah kemoterapi sembuh. Tidak dipastikan juga. Sementara setelah dia melakukan itu sudah pasti efeknya. Ya. Sudah pasti efeknya. Maka dengan gelang dan kalung tadi, ya, dia tidak dibenarkan seorang laki-laki yang memakainya. Ya. Tapi jangan terus ada orang pakai kita potong, ya. Terus kita ya disampaikan dengan kalau memang kita mampu untuk menyampaikan. Kalau tidak, ya sudah kita ingkari dengan hati kita. Ya. Dan ini termasuk tasyabbuh. Ya, tasyabbuh menyerupai wanita. Ancamannya berat ini. Dalam hadis tadi disebutkan apa? La'anallah. Allah melaknat, bayangkan. Allah laknat. Bayangkan kita lagi sholat tapi dilaknat. Dengan sebab apa? Menggunakan
sesuatu yang menjadi ciri khas istri kita. Nah, gitu, makanya nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Yang lain? Iya Pak. Iya. Iya. Ya, baik. Bagaimana dengan ketika ada orang hajatan, ya, mengundang orang untuk menahan hujan, ya, pawang hujan, ya, apakah dia bentuk kesyirikan? Iya, ya. Dia bentuk kesyirikan karena menggantungkan harapan kepada orang tersebut, ya, menggantungkan harapan supaya hujannya dipindah ke sana, supaya jangan hujan, dikasih ini dikasih itu, walaupun tetap hujan juga, ya. Tapi kalau ternyata terjadi, oh ini sudah dikasih ini terus nggak hujan, oh ini sakti berarti. Hati-hati, ini namanya istidraj, ya. Istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian, ya. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, sebagai ujian, sebagai sarana untuk si pawangnya supaya lebih sesat dan orang yang undang pawangnya supaya lebih yakin. Setelah itu nanti, setelah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah istidraj, ya, Allah tangguhkan hukuman kepada mereka, ditangguhkan supaya diulur sama Allah biar tambah sesat, lalu kemudian Allah berikan kepadanya hukuman. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Kok dia bisa ya? Berarti dia memang sakti. Nah, ini ujian berarti, ya. Tidak boleh kita meyakini ada manusia, ya, di muka bumi ini yang bisa mengatur hujan. Nabi SAW saja, Nabi SAW ketika menginginkan untuk hujan supaya berhenti, itu doanya minta sama Allah. Nggak langsung tiba-tiba Nabi perintahkan supaya jangan hujan. Ya, dalam kisah yang pernah kita sampaikan, ada Arab Badui datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Dia datang kemudian mengatakan bahwa di kampungnya sedang kemarau panjang, kekeringan, ya, tanamannya, ya, pohon-pohon di tempatnya nggak ada buah, jadi mereka akhirnya kesulitan, kelaparan. Kemudian dia minta supaya Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nabi angkat tangan berdoa, ya, supaya hujan turun. Dan Nabi tidak menurunkan tangannya, melainkan hujan telah membasahi jenggotnya. Hujan deras berarti, ya. Hujan deras, kan dulu nggak ada atapnya, ya. Pulang dia dengan senang hati, si orang tadi. Minggu depan di hari Jumat, dalam keadaan Nabi SAW juga sedang berkhutbah, datang lagi dia cerita, ya wahai Nabi, bahwasannya hujan dari kemarin Jumat nggak berhenti. Banjir, rumahnya hancur, ya, rumahnya hancur, banjir, ya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hujan berhenti. Nabi langsung berdoa, ya, angkat tangan ke langit berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, berikan hujan kepada kami tapi jangan membahayakan kami, ya. Dan lalu kemudian Nabi setelah mengangkat tangan, kemudian Nabi menunjuk ke atas langit, dan tidaklah ada awan yang menggumpal di langit ditunjuk sama Nabi, melainkan awan itu langsung pecah. Ya, kan hujan itu kalau awannya gumpal, kalau dia pisah sendiri-sendiri nggak jadi hujan biasanya. Ya, ini termasuk mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala pertontonkan kepada sahabat ketika itu. Awan ditunjuk pecah, tunjuk pecah, luar biasanya. Ya, ini mukjizat dari Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja minta sama Allah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan harus menggunakan ini dan itu segala macam, ya,
untuk menolak hujan, ya, maka ini termasuk perbuatan kesyirikan, menggantungkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Kalau ini apa namanya di pedagang itu kan, yang bisa juga kayaknya persaingan itu kan, Ya. dia pakai penglaris gitu. Nah, tapi besok lagi yang sebelahnya pakai lagi lebih laris lagi. Jadi apa fenomena kesyirikan ini kalau ketika di anggapan untuk orang-orang pedagang itu lumrah gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Iya. Iya, baik. Maka terbukti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fikum akhfa min nabi bin namal, bahwa kesyirikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu samar, ya. Mereka menganggap itu bukan perbuatan syirik. Karena untuk melariskan dagangan mereka, ya, supaya anggapannya ya kalau dagangannya laris bisa kasih nafkah ke keluarganya, bisa untuk sekolah, bisa untuk anaknya mondok, ya. Jadi itu ada, itu terjadi begitu, ya. Padahal ini termasuk bentuk kesyirikan. Bentuk bahwa dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tegas, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Nggak perlu ada begini begitu dan segala macamnya. Tawakal benar-benar serahkan semuanya kepada Allah. Setelah berusaha, ya, dagangannya gelar dagangannya, tokonya dibuka di tempat yang baik, ya, tempat yang memang berpotensi ada pembeli. Jangan jual cilok di puncak Raja Baksa, ya, nggak ada yang beli, ya. Harus menempuh sebab dengan baik. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan ketika masalah rizki, fa'ajmilu fit talab, perbaiki cara mencari rizkinya, ya. Nah, setelah sudah diperbaiki segalanya, ya, promosinya, ya, marketingnya diperbaiki, kemudian kemasannya dan segala macamnya sudah diperbaiki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau bertawakal, kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan mencukupi kalian, memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada seekor burung. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari, kemudian kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya, burung nggak sekolah, ya. Burung nggak sekolah. Siapa yang memberi ilham dia? Siapa yang ngasih tahu dia bahwa makanan dia ada jarak 3 kilo dari sarang dia, jarak 10 kilo dari sarang dia? Siapa yang memberitahu dia? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semut, siapa yang memberi petunjuk kepada semut? Ya. Kita tangga segitu itu kan, apalagi yang badannya agak besar-besar nih, yang perutnya agak mancung-mancung, ya. Naik turun di situ kerasa tuh tangga itu. Kita lihat semut naik ke sini. Siapa yang ngasih tahu semut bisa naik ke sini? Kalau di sini ada rizki dia, ya. Kita kasih makanan di sini, besok banyak semutnya. Siapa yang ngasih tahu dia? Dia nggak belajar, ya. Dia nggak sekolah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepadanya ilham, memberikan kepadanya petunjuk bahwa ada rizki di sana. Lah kita sudah sekolah tinggi-tinggi, ya. Sudah sekolah kita, lah pakai jimat, ya. Minta penglarisnya dari yang nggak sekolah, kan lucu, ya. Di mana ilmu marketingnya? Dari belajarnya, ya. Maka tidak dibenarkan, ya. Perkara tersebut tidak dibenarkan dan berpotensi besar bahwa apa yang dia dapatkan tidak mendapatkan barokah, ya. Tidak mendatangkan barokah, ya. Bahkan berpotensi apa yang dia dapatkan hukumnya haram, ya. Wallahu a'lam.
Mungkin cukup. Ada lagi Ustaz. Ya. Ini hubungannya gitu. Kalau kita kaji kesyirikan ini dengan misalnya kalau di Jawa itu nama adanya primbon Ustaz ya. Iya. Kalau orang Cina namanya feng shui. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau dalam hitungan logika masuk akal Ustaz. Kayak misalnya jangan di rumah yang khusus sate. Dalam Islam itu kan nggak pernah istilah kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita bilang, oh ini feng shui-nya kurang bagus gitu. Memang kalau secara definisi emang membahayakan. Ibu-ibu jangan ibu hamil jangan dekat dengan jarum. Iya. Memang betul, karena dekat jarum takut perutnya kena tusukan, Iya. karena lebih besar itu. Dan secara logika emang betul itu, tapi kaitannya ini ada feng shui-nya, ini ada primbonnya. Iya. Anak perempuan jangan duduk depan itu nanti duduknya jauh. Iya. Ada perkataan seperti itu. Tapi kalau secara hitung-hitungan, secara misal bahasa di daerah atau di primbonnya, iya jangan duduk depan pintu ganggu orang jalan. Iya. Jadi kalau dihubungkan dengan kita misalnya, ya emang benar seperti itu dengan hubungan kesyirikan di syariat betul. Baik. Dengan apa yang mungkin falsafah orang-orang Jawa dulu ya, jangan nyapu malam, jangan potong kuku malam, ya, jangan makan depan pintu, jangan semua lah pokoknya gitu ya. Karena makannya biasanya pakai jangan orang sana, jadi semuanya jangan. Nah, kalau itu hanya dikaitkan dengan jangan makan di depan pintu karena mengganggu orang lewat, boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau sudah diyakini bahwa makan di pintu nanti akan mendapatkan begini begitu ya, jangan nanti jodohnya akan sulit ya, kemudian dan yang lain-lainnya ya, dengan keyakinan-keyakinan tertentu, orang wanita yang sedang hamil nggak boleh jarum ya, terus pakainya peniti mungkin yang lain-lain dengan tujuan untuk supaya terhindar dari balak bencana ya, maka itu tidak dibenarkan ya. Nggak boleh jahit di malam hari ya, gelap kan zaman dulu ya, penerangannya masih pakai lampu minyak tanah ya. Nah, jadi kalau dia tidak diyakini, ini masalahnya dalam keyakinan ya. Segala sesuatu yang diyakini bahwa dia bisa mendatangkan bahaya ya, atau bisa menolak bahaya, atau bisa mendatangkan manfaat, diyakini sementara tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan yang jelas, maka inilah kesyirikan ya. Inilah kesyirikan. Di sana ada orang misalnya meyakini ini adalah rambutnya Nabi Muhammad SAW misalnya, terus dia simpen, terus dia bawa kemana-mana, atau dia pajang di rumahnya dengan tujuan untuk mendatangkan barokah ya. Oh, ini rambutnya Nabi, saya taruh di rumah supaya rumah saya berkah. Di mana dalilnya? Tidak ada keterangan itu. Maka ini menyelisihi syariat dan bisa terjatuh dalam perbuatan kesyirikan ya. Karena barokah itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa disebutkan kecuali dengan dalil ya, tidak bisa disebutkan, tidak bisa kita pastikan bahwa ini mendatangkan barokah atau ini bisa menolak bahaya kecuali jelas dalilnya ya, kecuali jelas dalilnya ya. Al-Quran saja yang isinya semuanya barokah, kalau dia sekedar untuk pajangan juga nggak boleh ya. Dipajang tulis kaligrafi yang bagus, tempel di depan rumah ya, juga tidak mendatangkan barokah dia, karena tujuannya barokah yang dimunculkan dari Al-Quran adalah dengan dibaca, diamalkan, itu yang mendatangkan barokah ya. Setan tuh nggak takut dengan ayat kursi, kalau ayat kursinya ditempel di depan pintu ya, tempel depan pintu biar setan nggak masuk, nggak takut dia. Bahkan ada kejadian orang yang kesurupan gara-gara baca ayat kursi. Loh, kok bisa? Karena dia baca dengan jumlah tertentu yang tidak disebutkan syariatnya ya, untuk mengundang setan ya. Makanya sesuatu yang diyakini mendatangkan barokah, air minum ini bisa jadi sarana kesyirikan. Kalau kita yakini ini air minum ini mendatangkan barokah, ini kalau diminum nanti bisa mendapatkan ini dan itu segala macamnya, ya dia jadi sebab kesyirikan ya.
Makanya apapun itu, ya, apapun itu yang dia dikaitkan dengan perkara yang bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, sementara tidak ada keterangan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keterangan jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kesyirikan, ya. Karena menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Mungkin cukup ya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, menguatkan tauhid kita, menjauhkan kita dari kesyirikan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.